Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Semua bersukacita pada hari ini, amin. Puji Tuhan, ini tetap hari yang indah. Seberapapun kita yang hadir, karena kita hendak menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita mau sama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Jangan lupa saya ingatkan alat komunikasinya digetarkan dulu atau di-silentkan dulu agar kita semua boleh fokus menyembah, memuji Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur Engkau ada bagi kami. Engkau yang membangunkan kami pada pagi hari ini. Engkau yang membuat kami tidur terlelap dan menyegarkan badan kami pada pagi hari ini dan menuntun langkah kami, hati dan pikiran kami ada di tempat ini. Dan kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau saja. Karena hanya satu tujuan kami pada saat ini. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami, hati dan pikiran kami. Ampuni setiap pelanggaran kami, dosa kami Tuhan yang kami lakukan. Dan kiranya kami dilayakkan untuk menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan Kau saja. Sebab Engkau yang layak menerima puji-pujian dari kami. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh. Katakan lebih lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, yang kami sembah selama-lamanya. Biarlah kami menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selama-lamanya kami sembah hanya Yesus, kami tinggikan, kami puji, segala hormat hanya bagimu Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima pujian, terima hormat, terima sembah, sebab Kau yang dahsyat, Kau yang setia. Hanya Kau Tuhan dalam hidupku, sanggup pulihkan, sanggup pulihkan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Saya bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya kami mau sembah Engkau dan ajar kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuntun kami dan layakkan kami, dan kami siap Tuhan bersorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Boleh bertepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita. Siap memuji Tuhan, siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Tunjukkan sorak-sorai kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus. Jangan ragu-ragu memuji Dia, menyembah Dia pada saat ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Semua bertepuk tangan, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Beri tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hanya ada satu nama yang patut kita sembah, yaitu siapa? Yesus Kristus. Haleluya. Nama-Mu Tuhan dipuji selama-lamanya. Kami siap Tuhan memberikan Engkau yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan.
Namamu dahsyat, namamu kuat, namamu hebat Tuhan. Sanggup meruntuhkan setiap benteng-benteng musuh. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Namamu Yesus dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam namanya semua kutuk, semua benteng musuh dikalahkan dan diruntuhkan. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku terkasih. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari Sondang Ibu Thomas. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu lebih luas dari samudra, yang secara akal kami tidak bisa menjangkau. Pengampunan-Mu luar biasa atas kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami tidak mampu untuk berkata-kata apapun, hanya kecuali syukur kami yang kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak ada artinya di hadapan-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Bukan kami yang berkata-kata, tetapi Engkau sendiri yang akan berkata-kata lewat kami. Siapkan hati kami semua untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk kami boleh mengerti firman yang akan kami pelajari bersama-sama pada saat ini. Dan juga terlebih kami berdoa untuk anak-anak kami yang mereka akan berpisah di tempat yang lain Tuhan. Mereka juga akan beribadah kepada Tuhan. Mereka akan memuji Engkau, mereka akan mendengarkan firman-Mu melalui guru mereka yang membimbing. Tuhan berkati mereka, sekalipun mereka masih kecil, mungkin mereka tidak bisa mencerna apa yang diajarkan oleh setiap guru. Tetapi kami percaya Roh Kudus tidak tinggal diam, tetapi Engkau berbicara di dalam hati anak-anak kami. Dan suatu saat kelak Tuhan, pasti mereka akan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, baik kami yang akan mendengarkan firman-Mu maupun anak-anak kami yang akan beribadah di tempat yang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke tangan kuasa Engkau. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Baik, selamat pagi, salam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa tema bulan ini yang diberikan pendeta kepada kita selama bulan Juli, yaitu tentang pemeliharaan Tuhan.
Judul khotbah yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah pemeliharaan Tuhan itu terwujud di dalam kasih setianya yang memberikan pengharapan. Minggu yang lalu kita sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Nathanael Condro. Rema yang boleh saya dapatkan, walaupun itu sedikit ya, dan itu cukup mengena buat saya, yaitu tentang damai sejahtera yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, buat saya ini dalam. Janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita ini luar biasa. Teristimewa kepada saya. Kita bisa mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu diberikan Tuhan kepada kita. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu tidak akan terpengaruh dengan keadaan saya dan saudara. Tidak akan terpengaruh dengan keadaan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, damai sejahtera Allah tetap ada. Ya. Kemarin Pak Condro mengatakan kita masih tetap menghadapi kesulitan. Kita masih tetap menghadapi pergumulan yang terkadang itu membuat kita sulit. Tetapi bagaimana ketika dalam kesulitan, dalam keterbatasan, dalam keterpurukan itu, damai sejahtera Allah tetap tinggal di dalam kita. Kita masih tidur nyenyak, kita masih bisa makan, ya. Bersyukur. Dan saya merasakan puji Tuhan sekali. Damai sejahtera itu ada di dalam saya. Ya. Damai sejahtera yang dikatakan Tuhan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu itu benar-benar terjadi. Tinggal saya dan saudara bagaimana mengamini damai sejahtera itu. Baik, pagi ini saya akan sampaikan seperti yang dikatakan bahwa judul kasih setia Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Saya akan menolong untuk membacakan Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lebih fokuskan untuk bagian pertama ini pada ayat yang ke-22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Ini adalah mengandung satu komitmen Tuhan untuk menolong saya dan saudara bahwa kasih dan pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Ya. Dan hal ini dimaknai dengan berkat-berkat Tuhan yang diberikannya kepada kehidupan saya dan saudara. Terbukti saudara, di sini dikatakan bahwa berkat Tuhan itu dinyatakan oleh Tuhan selalu baru tiap pagi. Ketika kita bangun tidur, matahari sudah keluar. Mana ya? Timur dan barat itu saya nggak bisa membedakan. Saya hanya bisa membedakan kiri dan kanan, depan, belakang. Nah, matahari selalu keluar, terbit. Itu bukti kasih setia Tuhan yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bangun pagi bisa menggerakkan jari-jari kita, bisa menggerakkan kaki kita. Itu bukti kasih karunia Tuhan.
kasih setia Tuhan. Banyak orang yang mengalami bahwa ketika bangun tidur sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak kejadian seperti itu, ya. Jadi kalau begitu, kalau kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa melihat matahari terbit, itu karena kasih setia Tuhan yang dinyatakan Tuhan kepada saya dan saudara. Di dalam setiap musim kehidupan saya dan saudara, pada saat kita mengalami kebahagiaan maupun kita mengalami kesulitan hidup, percaya bahwa ada satu hal yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, di tengah-tengah kesulitan yang paling dalam sekalipun, kasih setia Tuhan tetap ada, saudara. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah mencapai titik akhir. Amin. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan tadi di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23, kitab Ratapan itu hanya terdiri dari 5 pasal. Namanya Ratapan, ya. Meratap. Penulis kitab ini meratap, ya, karena penderitaan yang mereka alami. Kalau kita membaca dari pasal 1 ayat sampai yang kedua dan yang ketiga, itu isinya tentang ratapan karena penderitaannya. Dan pada saat kita membaca ayat yang pasal yang kelima, di situ mulai doa untuk meminta pemulihan kepada Tuhan dari hasil ratapannya. Kalau kita pergi ke Israel, saya belum pernah pergi sih, tapi saya dengar dari teman saya yang sudah pergi 6 atau 7 kali. Di situ ada tembok yang namanya tembok ratapan. Setiap orang meratap di tembok ratapan itu, doanya terjawab. Itu menurut dia ceritanya. Saya nggak tahu karena saya belum pernah ke sana. Jadi orang setiap meratap di tembok itu, doanya selalu dikabulkan. Saudara, buat saya dan saudara, saya punya ruang ratapan di rumah saya. Satu ruang dibuka untuk rumah doa, ruang doa oleh suami saya. Memang saya minta itu. Saya meratap dengan Tuhan di situ. Saya meratap kepada Tuhan ketika pergumulan demi pergumulan itu datang di dalam kehidupan saya. Saudara, Yeremia mengalami itu. Penulis kitab ratapan yaitu Nabi Yeremia mengalami itu karena dia menyaksikan kehancuran kota Yerusalem. Yang awalnya kota Yerusalem itu megah, besar sekali. Seolah-olah tidak bisa dijamah oleh bangsa lain. Tetapi akibat pemberontakan bangsa Israel dan dosa bangsa Israel, akhirnya kota Yerusalem hancur. Dan disitulah Yeremia meratap di hadapan Tuhan dengan segala keterpurukannya. Karena kondisi kota Yerusalem yang porak-poranda dan jatuh ke tangan musuh yaitu bangsa Babel. Yeremia meratap kepada Tuhan, tetapi bersyukur pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23 ini, Yeremia akhirnya bangkit. Dia melihat bahwa dia menemukan satu pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, yang awalnya dengan kehancuran kota Yerusalem itu Yeremia merasa terpuruk. Dia jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan yang hebat. Tetapi ketika dia diberi hikmat Tuhan untuk mengarang pasal ini, di dalam ayat 22 dia melihat bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia mengatakan bahwa sekalipun kota Yerusalem terpuruk, tetapi rahmat Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Kasih dan pengampunan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya yang dirasakan Yeremia pada saat itu.
Dia merasakan bahwa ketika dia bangun tidur, ada hal yang baru yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan Yeremia. Saudara, inilah karakter Tuhan. Karakter Tuhan kita tidak berubah. Kasih dan kesetiaan itu adalah karakter Allah. Kenapa Yeremia mampu menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, saudara? Karena Yeremia menyadari bahwa rahmat Tuhan itu tidak pernah habis. Dan kesetiaan Tuhan terlalu besar untuk bisa diandalkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita refleksikan hal ini di dalam kehidupan saya dan saudara. Yeremia merasa bahwa meskipun Yerusalem atau bangsa Israel itu sedang mendapatkan hukuman yang besar dari Tuhan, tetapi Yeremia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk kembali kepada Dia. Lalu bagaimana cara kita untuk mengingat kasih setia Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menghadapi situasi yang sulit, benar? Semuanya tidak berjalan dengan mulus, sekalipun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam hal ini, kita diminta untuk kita tetap tidak meragukan kasih setia Tuhan. Dalam keadaan kita yang sesulit apapun, kita tidak diminta untuk kita meragukan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Rahmat-Nya yang diberikan Tuhan itu tidak berkesudahan dan tidak ada habis-habisnya. Sering saya dan saudara ketika kesulitan datang di dalam kehidupan kita, bukan sebaliknya kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, tetapi justru kita menjauh kepada Tuhan. Benar? Saya pernah merasakan itu. Ketika kesulitan itu datang bertubi-tubi, satu sudah selesai, atau satu belum selesai, satunya datang lagi, satunya datang lagi. Saya tidak bisa berdoa, saudara. Saya hanya curhat sama Tuhan. Ya, saya masuk ruang doa, tapi saya hanya curhat. Saya ngobrol. Saya jadikan Tuhan itu ya Bapak saya, sahabat saya. Saya hanya ngobrol. Kalau berdoa pasti ada penyembahan, ada pengucapan syukur, ada pengagungan dulu. Tapi begitu saya ambil posisi, biasanya tangan saya begini ya, saya curhat sama Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi hati saya sedih, Tuhan. Saya hanya curhat sama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara rasakan ketika kesulitan itu datang di dalam kehidupan saudara? Mungkin pertanyaan demi pertanyaan saudara sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong saya? Tuhan, mengapa Engkau tidak datang untuk mengabulkan doa saya? Tuhan, Engkau di mana? Bahkan yang lebih ekstrem dikatakan, Tuhan, Engkau ada enggak sih? Saudara, sedih hati Tuhan. Seolah-olah kesulitan, keterpurukan yang kita hadapi itu salahnya Tuhan. Bagaimana dengan Yeremia, saudara, ketika menghadapi bangsa Yerusalem? Yeremia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia justru bersyukur kepada Tuhan kalau dia masih diberikan kesempatan untuk membawa bangsanya kembali kepada Dia. Saudara, pengalaman ini juga dialami oleh Marta. Ya, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 11 ayat 21, di situ ada bahwa Marta juga mengalami seperti itu.
Ketika saudaranya Lazarus meninggal, dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, sekiranya kalau Tuhan ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Coba saudara. Kembali pertanyaan itu mari kita refleksikan dalam diri kita. Bagaimana cara kita untuk mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara? Ada 3 hal saudara yang bisa kita pelajari pagi ini. Yang pertama adalah ingatlah selalu akan kasih setia Tuhan. Untuk mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini ada, hari ini kita beribadah, bisa beribadah, itu karena kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, kalau Yeremia ketika menulis surat ratapan ini, yang awalnya dia hanya bisa meratapi kondisinya, meratapi keadaan bangsanya. Akhirnya di ayat yang ketiga pasal 22 ini, dia bisa berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Saudara, sebelum Yeremia menemukan atau mengarang atau menulis surat di dalam ayat 22 ini, dia menggambarkan kehidupannya itu seperti meminum ipuh. Ketika saya membaca di ensiklopedia Alkitab, ipuh itu adalah sejenis tumbuhan atau akar yang rasanya sangat pahit sekali. Ya. Dan pahitnya itu tidak tertahankan. Saya belum pernah minum, tetapi saya membaca saja. Dan biasanya ramuan ini dipakai untuk obat. Ya. Jadi Yeremia menggambarkan kehidupannya itu seperti itu, saudara. Pahit. Mengalami kepahitan yang sangat hebat. Luar biasa. Jadi kalau begitu, mari kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Karena tidak ada orang yang tidak terjamah kesulitan, masalah kesehatan, sakit penyakit, selalu ada. Ya. Buat orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan pun pasti akan mengalami hal itu, saudara. Jadi, mari kita akan terus bersandar kepada Tuhan. Kita akan dekat dengan Tuhan. Ya, karena hanya itu yang menjadi kekuatan kita. Bagaimana dengan kehidupan Rasul Paulus? Ya. Rasul Paulus itu level imannya sudah tinggi, saudara. Dia pelayanan, dia membuka jemaat-jemaat baru. Tetapi dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh duri dalam dagingku ini Tuhan cabut. Tapi Tuhan gak mau. Justru dengan kelemahanku, kuasaku semakin sempurna. Tuhan, saudara, luar biasa. Durinya Rasul Paulus itu apa sih? Dia mengalami penyakit mata, saudara. Matanya itu tidak bisa melihat. Bagaimana dia menulis banyak kitab? Tapi dengan keterbatasan kondisi kesehatannya yang seperti itu. Belum lagi penderitaan fisik yang dia alami. Dia didera, dia dipenjara, dia dilempari batu pada saat dia memberitakan Injil. Lalu dia karam kapal, dia kelaparan, dia kedinginan, dia mengalami kelelahan yang hebat. Biasanya orang yang mengalami kelelahan ini pasti kena hepatitis karena hatinya yang diserang. Nah, dan itu dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia ditolak oleh jemaat yang dia layani.
Aduh, luar biasa saudara. Secara batin, secara mental, dia mengalami luka batin. Pada saat dia difitnah, dia dikhianati, bahkan pada saat di pelayanannya dia ditolak oleh teman-teman sejawatnya. Luar biasa saudara. Penderitaan Rasul Paulus. Apa yang kurang dari Rasul Paulus? Dia memiliki level iman yang sangat tinggi dibanding kita. Tetapi Tuhan izinkan kesulitan itu ada. Bagaimana dengan Ayub? Kurang apa salehnya Ayub? Habis semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kita tengok di dalam kehidupan kita secara pribadi, pergumulan demi pergumulan Tuhan izinkan. Supaya kita dekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak merasa bahwa kita mampu segalanya. Oh, aku ada harta, aku ada uang. Masalah kesehatan diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Masalah keuangan. Kondisi saat ini membuat kita miris. Saya nggak tahu dunia perbankan, Pak Condro yang lebih tahu. Tapi kalau saya membaca atau mendengar berita-berita cukup menakutkan. Bunga yang naik sehingga anak-anak kita yang punya rumah cicilan, apalagi yang konvensional, bank-bank yang konven, aduh luar biasa, mereka ketir-ketir. Belum masalah-masalah yang lain. Mungkin kita merasa bahwa anak-anak kita sudah besar, gak ada masalah. Ketika anak-anak kita kecil perlu biaya pendidikan dan lain sebagainya. Jangan dikira kalau anak-anak kita sudah besar tidak ada masalah. Masih ada masalah, saudara. Pergumulan anak-anak kita menjadi pergumulan kita. Masalah anak-anak kita menjadi masalah kita. Saudara, kehidupan kita tidak selamanya manis. Ya, terkadang pahit. Terkadang ada kesulitan yang luar biasa. Tetapi di sini kita diharapkan untuk tidak menghitung kesulitan demi kesulitan itu. Amin. Mari kita akan menghitung berkat-berkat dan kasih setia Tuhan. Kalau kita menghitung yang menjadi kesulitan, kita lama-lama akan terpuruk. Oleh sebab itu ada pujian yang mengatakan, hitunglah berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian, jangan enggan, hitung berkat-Mu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitung berkat-berkatnya. Berkat Tuhan itu apa sih dalam hidup kita? Kita bisa bangun pagi, kita bisa menggerakkan tubuh kita, itu berkat Tuhan. Gak usah yang besar-besar. Oh, anak-anak saya lulus cum laude, enggak usah. Yang kelihatan saja. Kita hitung berkat-berkatnya. Ya. Oleh sebab itu pada saat ini kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 90, Musa mengajarkan kepada saya dan saudara di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Satu-satunya kitab yang ditulis oleh Musa di dalam Mazmur adalah Mazmur 90 ini. Kalau saudara membaca dari ayat yang pertama, di situ dikatakan ada doa Musa abdi Allah. Ini satu-satunya kitab yang ditulis oleh Musa. Musa mengajarkan kepada saya dan saudara untuk kita menghargai setiap waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada saya dan saudara.
Di sini Musa bicara tentang kefanaan, saudara. Ajar kami Tuhan. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-12, ajar kami menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami. Sebagai manusia, kita membutuhkan bimbingan, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan benar. Musa membawa saya dan saudara untuk menghitung hari-hari, untuk mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu terbatas, usia kita terbatas, usia kita singkat, supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga tujuan akhir yang disampaikan Musa kepada saya dan saudara, dan juga kepada Musa, dia beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana atau kepandaian yang sempurna ini bukan berarti yang secara duniawi, tetapi kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Fokus kepada yang bernilai kekal dan mengambil keputusan untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama. Sekarang yang kedua. Supaya kita bisa mengingat kasih setia Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga. Ratapan 3 ayat 24. Ratapan 3 ayat 24. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Tuhan adalah harta terbesarku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Makanya ada pujian, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jadikan Tuhan sebagai harta terbesar di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi untuk mengingat kasih setia Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan itu menjadi harta terbesar di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak bisa mengandalkan harta jasmani kita, saudara. Kita tidak bisa mengandalkan jabatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan pencapaian secara duniawi yang menjadikan itu membuat kita bahagia. Enggak bisa, saudara. Karena dikatakan oleh Musa tadi bahwa itu adalah fana. Semuanya itu akan hilang dengan sekejap. Kalau Tuhan mau. Andalkan Tuhan. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Seorang pemusik yang handal, yaitu Asaf. Dia berkata begini, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf mengajak saya dan saudara bahwa berkat duniawi itu tidak ada artinya dibanding dengan Tuhan. Ya. Di situ dikatakan dagingku dan hatiku habis lenyap. Berbicara tentang batas kemampuan manusia. Kemampuan manusia itu ada batasnya. Dalam titik terendah pun saudara, mari kita akan tetap menjadikan Tuhan sebagai gunung batu dan bagianku yang menjadi tetap untuk selama-lamanya. Pengarang lagu ini mengatakan, hanya Kau milikku di surga,
Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan. Luar biasa. Ini karangan dari Asaf, seorang pemusik yang dipakai untuk memimpin pemusik di bait Allah. Dia mengatakan begitu. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Tidak ada, saudara. Bahkan dia mengatakan, dagingku dan hatiku habis lenyap. Kemampuan saya dan saudara terbatas. Yang ketiga, yang terakhir, agar kita bisa mengingat kasih setia Tuhan, mari kita akan selalu berharap kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat ini menjadi jaminan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan ayat ini akan menjadi jangkar iman saya dan saudara bahwa karakter Allah itu tidak pernah berubah. Untuk mencapai kedua hal ini, saudara, ada dua tindakan iman yang harus kita lakukan. Seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Ada dua tindakan iman yang harus kita lakukan untuk kita mencapai level ini. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Yang pertama, kita harus berharap kepada Tuhan. Di dalam berharap kita membutuhkan kesabaran. Kita membutuhkan hati, pikiran yang percaya kepada Dia. Doa itu kan berharap. Enggak selalu doa kita begitu kita berdoa jreng terjadi. Tapi membutuhkan kesabaran. Membutuhkan hati yang percaya kepada Tuhan. Dan tindakan iman yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari Dia. Mencari dalam arti itu konsisten, saudara. Terus menerus. Terus menerus. Punya komitmen waktu dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk mencari kehendak-Nya. Bahkan pada saat-saat kita mengalami kesulitan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Mari kita akan berjuang untuk berharap dan mencari Dia. Ketika dalam pergumulan kami menghadapi masalah kesehatan suami, saya datang kepada Tuhan. Apakah saya datang kepada Tuhan pada saat saya menghadapi masalah saya? Tidak. Setiap hari saya datang kepada Tuhan jam 3 pagi. Lebih-lebih pada saat saya menghadapi pergumulan. Saya intens, saudara. Bahkan saya mengalami tidak tidur. Tidur hanya setengah jam. Dan itu selama seminggu saya lakukan. Saya mencari wajah-Nya. Saya mencari Tuhan. Karena saya menghadapi beban. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab dengan luar biasa. Satu persatu diselesaikan Tuhan. Dan bahkan mujizat-mujizat terjadi atas suami saya. Langsung 3 mujizat yang diberikan Tuhan. Saya mengajak kepada saudara, ketika kesulitan ada, pergumulan ada, jangan lari dari Tuhan. Cari Dia, kejar Tuhan, cari wajah-Nya, jangan cari berkat-Nya, saudara. Ketika kita mencari Tuhan, berkat itu akan mengikuti kita, amin. Cari Tuhan.
Mazmur 62. Saya akan tutup khotbah saya dengan Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang kedua dan yang ketiga. Di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau saudara mau menghafal ayat-ayat Alkitab, lebih enak dinyanyikan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lagunya seperti itu. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita akan berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kasih setia Tuhan masih ada dan tetap ada, tidak pernah sampai akhir. Jangan pernah putus asa, karena pengharapan kita hanya di dalam Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita sabar menantikan pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru dalam menghadapi tantangan setiap hidup kita. Yeremia telah mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa di tengah penderitaannya, Yeremia masih tetap bisa bersyukur dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kasih setia Tuhan tidak tergantung kepada keadaan saya dan saudara. Kasih setia Tuhan dinyatakan setiap hari. Mari kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam pengharapan kita, karena Tuhan setia dan Dia tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami pada saat ini. Kasih setiamu tidak pernah terbatas. Rahmatmu tidak akan habis-habisnya buat kami Tuhan. Kasih dan pengampunanmu tidak ada batasnya buat kami. Kesetiaanmu kepada kami luar biasa. Sekalipun seringkali kami tidak setia kepada Tuhan, sekalipun sering kami cuek dengan Tuhan, ketika kehidupan kami aman-aman saja, kami merasa bahwa kami tidak butuh Engkau. Ampuni kami Bapa, ampuni sikap hati kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami terima pada saat ini akan menolong kepada kami Tuhan, supaya kami lebih dekat kepada Tuhan, kami lebih menghargai Tuhan, kami lebih menghormati Tuhan di dalam hidup kami. Itu sebagai wujud bahwa pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bersyukur kalau kami memiliki Allah seperti Engkau. Hamba-Mu sudah selesai berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan terus berbicara di dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu pada saat ini yang mendengarkan firman ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di luar sana Tuhan, yang mendengarkan secara live streaming.
bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dengan sikap doa, mari kita akan nyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan melalui pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan. Biarlah ini akan menjadi kerendahan hati saya dan Jadi saudara. biji matamu. Itulah keberadaan saya dan saudara menjadi biji matanya Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita katakan kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah Waktu sepenuhnya kami serahkan pada Pendeta Thomas. Tuhan, jadi biji matamu. Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan puji dan sembah Kau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sudah nyata. Pada saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Pada saat pengembaraan di padang gurun bertahun-tahun, Tuhan menyertai. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menyertai, tanda Tuhan hadir.
Waktu malam hari ada tiang api yang menyertai. Dan bangsa Israel harus berjalan mengikuti tiang awan pada saat siang hari dan mengikuti tiang api kemanapun pergi pada saat malam hari. Dan bangsa itu mengalami penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus berjanji datang ke dunia, aku akan senantiasa menyertai kamu, senantiasa sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Tuhan berjanji, Tuhan berkata, prinsip yang harus kita tekankan, dimanapun aku pergi, dimanapun Tuhan pergi, Engkau di situ. Artinya apa? Artinya penyertaan Tuhan akan dibuktikan saat saudara dan saya selalu mengikut Tuhan. Apapun masalah saudara pada saat ini, apapun ratapan yang saudara alami saat ini, beban apapun yang saudara sedang hadapi pada saat ini, percayalah kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita tinggalkan tempat ini, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya, kita semua, mulai saat kita meninggalkan tempat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu.
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita bersalam-salaman, saling menyapa satu dengan yang lainnya, juga dengan Pendeta Thomas dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam